Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang analytical exposition text. Pernahkah kalian membaca kalimat atau tulisan yang berisi opini? Misalnya seperti kalimat berikut. Do you agree that music is important in our life? Some people say yes, I do. Music has certain role commenting our day-to-day activities. Di dalam bahasa Inggris, kalimat yang berisi opini tersebut termasuk sebagai analytical exposition. Nah, untuk tahu apa itu pengertiannya dan bagaimana cara penggunaannya, langsung saja kita bahas di video kali ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, struktur teks. Yang ketiga, expression atau ungkapan yang digunakan untuk menulis analytical exposition. Dan yang keempat adalah grammar focus atau ide kebahasaannya. Untuk memahami dan mengetahui tujuan penggunaannya, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan analytical exposition. Nah, teman-teman, berikut ini adalah pengertian dari analytical exposition text. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa teks analytical exposition berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Dari pengertian di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa social function atau tujuan dari analytical exposition text adalah is to persuade the reader that the idea is an important matter. yakni untuk meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat disampaikan dan dibahas bersama-sama. Seperti dalam contoh berikut. Smoking should be banned for several reasons. Kutipan sekini bertujuan untuk menunjukkan opini penulis dan bertujuan untuk membangun reaksi para pembaca. Dalam contoh lain misalnya, The Importance of Having Breakfast. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan para pembaca bahwa hal ini penting untuk disampaikan. Sekarang kalian pasti bertanya, bagaimana caranya untuk membuat analytical exposition yang benar? Berikut ini akan saya bahas. Jika teman-teman mulai tertarik untuk membuat teks analytical exposition, berikut ini ada susunan paragraf yang harus sahabat pahami. Untuk membuat teks jenis ini, kamu memerlukan struktur penulisan. Meskipun isi dari teks adalah buah pemikiran dan argumen milikmu, tapi kamu harus tetap menggunakan kaidah penulisan berdasarkan struktur penulisannya. Analytical exposition terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, argumen, dan conclusion. Penjabarannya seperti di bawah ini. Yang pertama adalah tesis. Pada bagian tesis ini, penulis menginformasikan kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Paragraf pertama pada analytical exposition adalah isi dari tesis. Pada bagian ini, kamu dapat mengetahui alasan mengapa penulis memberikan pendapat terhadap apa yang menjadi pokok bahasan pada bagian tesis. Yang kedua adalah argumen. Paragraf setelah tesis berisi tentang argumen dari penulis. Argumen ini berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok, di mana juga dapat dituangkan dalam beberapa paragraf. Semakin banyak penulis mengutarakan argumen, maka teks analytical exposition ini akan lebih menarik, dikarenakan pembaca menjadi semakin percaya terhadap peristiwa jika terdapat banyak pendapat pendukung. Yang terakhir adalah conclusion. Conclusion terletak di akhir teks analytical exposition sekaligus menjadi paragraf penutup. Conclusion berisi tentang kesimpulan atas inti dari ide yang disampaikan oleh penulis. Supaya lebih memahami materi ini, di bawah ini saya berikan contoh teks analytical exposition bertajuk The Importance of Pre-Marriage Education. Artikel di atas merupakan argumen penulis mengenai pentingnya pendidikan pranikah, yang mana dijabarkan satu persatu mulai dari tesis, argumen, hingga conclusion. Mari kita bahas ciri berdasarkan teks analisis exposition di atas. 1. Menggunakan present tense. At present, a lot of men and women who are in their 20s want to get married. 2. Menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan dalam teks di atas yaitu Unfortunately. 3. Bagian tesis. Awal paragraf merupakan bagian dari tesis. 4. Bagian argumen.
yaitu dimulai dari paragraf kedua hingga keempat. 5. Bagian conclusion berada di akhir paragraf. Oke, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Amin.